Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari bersama-sama kita thalabul ilmi melanjutkan pembacaan kitab Fiqhuz Zakah karya Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita hadiahkan Fatihah li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i asatidina wa masyayikhina, guru-guru kita Kiai Ahmad Fayumi Munji, Kiai Haji Muhammad Ahmad San Mahfud, Kiai Ahmad Nafi Hamdillah, Kiai Abdul Kamal, semua guru-guru kita yang begitu berjasa kepada kita, memberikan ilmu, mendidik akhlak kita, menanamkan jiwa perjuangan di hati kita. Semoga beliau-beliau mendapat raudhah min riyadil jinan di alam barzah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malul qiyas as-sahih. Konsep yang ketiga Yusuf Al-Qaradawi di dalam melakukan seleksi pendapat, mengunggulkan satu pendapat dan melahirkan pendapat baru, al-ikhtiyar wa tarjih wal istinbat, adalah mengfungsikan qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Al-qiyasu qiyas huwa ya qiyas. Qiyas adalah ya'ta'us syai', memberikan sesuatu, hukma nadhirihi, status persamaan sesuatu itu. Kenapa sesuatu itu diberi hukum sesuai dengan persamaannya? Li'allatin, karena ada legal reason, alasan hukum. Mushtarikatin, yang bersekutu, illat itu bainahuma, di antara syai' dan nazir, di antara sesuatu itu dan padanannya. Di dalam kitab usul fiqih dijelaskan, ammal qiyasu fahuwa raddul far'i lil asli fi hukmin sahihin syar'i li'allatin jami'atin fil hukmi. Jadi kitab Tashilut Turuqat ini yang merupakan nazam al-waraqat karya Imamul Haramain menjelaskan bahwa qiyas adalah mengembalikan cabang kepada asal dengan hukumnya asal karena ada illat yang menggabungkan antara keduanya. Ada golongan yang fanatik menolak qiyas, yaitu golongan Zahiriyah, karena qiyas ini menggunakan akal. Menurut mereka al-hukmu bil qiyas batil, menghukumi sesuatu dengan qiyas ini batal. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan justru qiyas ini adalah solusi ketika sebuah persoalan tidak ada dasar hukumnya secara tekstual di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan disamakan kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh yang paling populer yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah darbul walidaini haramun kaqauli uffin lil idza. Memukul kedua orang tua itu hukumnya haram, seperti berkata kasar, seperti berkata hus, lil idza, karena menyakitkan. Di dalam Al-Quran secara eksplisit, secara tekstual, tidak ada larangan memukul kedua orang tua kita.
Yang ada adalah fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata kasar, jangan membentak kedua orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tamu dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang anggun, dengan ucapan yang teduh, ucapan yang menunjukkan penghormatan kepada kedua orang tua. Tentu akal kita akan berpikir, kalau Allah melarang berkata hus kepada kedua orang tua, tentu tidak mungkin memukul kedua orang tua kita itu hukumnya boleh. Sehingga ulama berpikir melahirkan satu teori yang namanya qiyas, dan perdebatan paling pelik di dalam qiyas itu adalah persoalan penetapan illat, alasan hukum. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab Khalaf ini cukup detail persoalan syarat-syarat illat. Karena illat illat didefinisikan sebagai wasfun zahirun mungdhabitun mu'arrifun lil hukmi. Wasfun zahirun mungdhabitun mulaimun mu'athirun lil hukmi. Satu sifat yang kelihatan, tampak, yang terukur, yang relevan, dan menunjukkan adanya hukum. Contoh yang paling konkret adalah al-iskar fil khamr. Mengapa khamr itu diharamkan? Ulama melakukan penelitian, uji coba, yang dalam bahasa qiyas namanya as-sabr wa taqsim, kemudian melahirkan apa yang namanya al-iskar. Jadi memabukkan itu sifat yang tampak, zahirun, mungdhabitun, terukur, munasib, dia relevan dengan tujuan melarang memabukkan itu menjaga akal manusia, mu'arrifun atau mu'athirun lil hukm, menunjukkan adanya hukum. Sehingga kullu muskirin haram, setiap sesuatu yang memabukkan ini haram. Tidak hanya khamr, semua minuman yang memabukkan itu haram. Wa qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit dan banyaknya sama hukumnya haram. Wahwa qiyas itu amrun, itu sesuatu, auda'a yang dititipkan sesuatu itu Allahu sawa Allah, sesuatu yang dititipkan oleh Allah fil uqul, pada titah akal manusia, wal fitri, dan kesucian manusia. Akal dan jiwa manusia yang suci ini tidak menerima kalau sampai memukul orang tua ini diperbolehkan dengan alasan tidak ada dalil tekstual di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka qiyas itu amrun auda'ahullahu fil uqul wal fitr, sesuatu yang Allah inspirasikan di dalam akal dan jiwa suci manusia. Karena manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, punya kesucian yang menurut Syekhina Kiai Haji Muhammad Ahmad Hasan Mahfud, manusia punya fitrah. Kenapa? Karena sejak awal manusia itu punya status takrim. Walaqad karramna bani Adam. Allah sungguh telah memuliakan manusia. Jadi kita ini makhluk yang paling suci. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di dalam jiwa kita manusia itu ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia itu ada cahaya Tuhan yang harus kita
tampakkan, kita gali, yang harus kita beningkan, yang harus kita tingkatkan dengan keimanan dan ketakwaan kita secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, qiyas ini, kama qala Ibnul Qayyim, sebagaimana disampaikan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, minal mizan, salah satu timbangan, alladzi anzalallahu, yang Allah menurunkan, ma'a kitabihi, bersama kitabnya Allah, wa ja'ala, dan Allah menjadikan qiyas ini qarinahu, sebagai teman kitab, artinya sebagai penyerta, sebagai sesuatu yang menemani, wa wazirahu, dan menterinya, asistennya Alkitab. Jadi qiyas ini datang sebagai al-qarin wal wazir, yang membackup eksistensi Alkitab, Al-Quran, yang mensupport fungsi daripada Al-Quran. Karena memang sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah itu fungsinya sebagai al-qarin wal wazir, sebagai supporting system, sebagai supporting idea, ya, ide-ide yang mendukung operasionalisasi dari kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai dua sumber sakral di dalam Islam. Faqala, maka berkata sapa Allah Ta'ala, Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allahul ladzi, Allah adalah zat yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, bil haqqi wal mizan, dengan kebenaran dan timbangan. Jadi Al-Quran bisa stabil memberikan pencerahan kepada umat manusia karena diturunkan dengan kebenaran, wal mizan, dan timbangan. Asy-Syura ayat 17. Wa qala, bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Laqad arsalna, sungguh telah aku utus, rusulana, utusan-utusan kami, bil bayyinati, dengan explanation, dengan penjelasan-penjelasan yang clear. Wa anzalna, dan aku turunkan, ma'ahum, bersama rusulana, utusan-utusan kami, al-kitab, Al-Quran, wal mizana, dan timbangan. Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia menegakkan hukum dengan cara yang adil, bil qisti. Kita tahu bahwa yang namanya mizan, timbangan, itu untuk menegakkan keadilan, supaya tidak ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, tidak ada yang berat sebelah, tapi stabil, lurus, tegak, on the right track, di jalan yang benar, tidak guling ke kanan atau guling ke kiri. Ini liyaquman nasu bil qisti. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mizan di sini diartikan sebagai qiyas. Ada keseimbangan antara dalil yang rasional dengan dalil yang normatif. Karena qiyas itu mendamaikan dan memfungsikan kedua sumber itu, sumber yang rasional dan sumber yang normatif. Sumber yang rasional, akal manusia ini digunakan untuk melakukan refleksi, perenungan secara mendalam, analisis, an-nazar yang mendalam, sehingga menghasilkan ilat, dan ilat ini dijadikan sebagai mizan untuk melihat, atau sebagai dawabit untuk melihat berbagai al-masail al-jadidah, persoalan-persoalan baru kontemporer yang belum secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran dan
as-sunnah. Wal mizanu yuradu bihil adlu. Mizan timbangan itu tujuannya adalah menegakkan keadilan. Wal mizan yuradu bihil adlu. Tujuan atau goal dari mizan itu adalah menegakkan keadilan. Wal alatu allati yu'rafu bihal adlu wa ma yudadduhu. Di satu sisi mizan bisa bermakna al-adlu, adil, wad'u kulli syai' fi mahalli, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, proporsional, atau bermakna i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, betul-betul melaksanakan amanat sesuai dengan aturan main. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Atau adil bermakna tidak ada diskriminasi di dalam kebijakan-kebijakan, tidak ada istilah tebang pilih, istilah sekarang. Jadi hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ini namanya nggak adil. Jadi hukum itu tajam ke atas ya tajam ke bawah. Atau mizan ini juga diartikan sebagai alat untuk mengetahui keadilan dan lawan dari keadilan itu, yaitu kezaliman. Buat ukuli syai' fi ghairi mahalli, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya, atau mukhalafatu hududillah, menentang batasan-batasan Allah, termasuk akhdhu hukukil ghairi udwanan, mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang salah, ai bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Jadi zalim itu artinya banyak ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, wad'u kulli syai' fi ghairi mahalli. Ada yang mengartikan mukhalafatu hududillah, menentang aturan-aturan Allah. Ada juga yang bermakna akhdhu hukukillah, akhdhu hukukin nas udwanan, ai bi ghairi haqqin, mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau kesewenang-wenangan, kezaliman, tirani. Wal qiyasu as-sahih, qiyas yang benar, huwa al-mizan. Qiyas yang benar itulah yang bisa menjadi timbangan untuk menegakkan keadilan, untuk mengetahui cara mendapatkan keadilan, untuk mengetahui lawan dari keadilan itu atau kezaliman. Wal aula, yang lebih utama, tasmiyatuhu, memberikan nama kepada mizan itu, bismi alladzi sammahullahu bihi, dengan nama yang Allah menggunakan nama itu. Bahwa utawi nama yang Allah menggunakan nama itu, ismu madkhin, itu nama untuk memuji, menunjukkan bahwa sesuatu itu baik karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajibun ala kulli wahidin, yang wajib ada pada setiap orang, fi kulli halin, di setiap keadaan, bihasabil imkan, semampunya, sekuatnya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memaksa di luar batas kemampuan manusia. Karena hukum Allah itu berpijak kepada mukallaf, berpijak kepada kemampuan kita, al-muslim, al-aqil, al-baligh. Sehingga di dalam kajian usul fikih, apakah ada taklifu ma la yutaq, membebani hukum yang tidak dimampui oleh manusia? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan
Ya juzu at-taklif bima la yutaq, boleh membebani hukum pada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa sesuatu di luar batas kemampuannya. Sehingga di dalam ushul fikih itu termasuk syarat mahkum beh, ya, bukan mahkum alaih, bukan orang yang dikenai hukum. Itu sesuatu yang dibebani itu, atau hukum perintah dan larangan Allah itu harus diketahui oleh mukallaf, dan hukum itu makduron, mampu dilakukan. Artinya kalau dalam konteks mahkum alaih, maka di dalam melaksanakan hukum itu tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan. Dan di dalam Islam sudah dirancang beberapa rukhsah, dispensasi hukum ketika manusia ada masyaqqah di dalam pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban kepada Allah dan sesama manusia. Bikhilafi ismil qiyas, mizan ini berbeda dengan nama qiyas. Fa innahu, sesungguhnya nama qiyas yang qasimu ila haqqin wa batil, terklasifikasi, terbagi pada qiyas yang hak dan qiyas yang batil, qiyas yang tidak benar. Wa mamduhin wa mazmum, qiyas yang dipuji dan dicela. Wa sahihin wa fasid, qiyas yang benar dan qiyas yang rusak. Wa sahihu huwa al-mizan alladzi anzalahu Allahu ma'a kitabih, dan qiyas yang benar adalah berfungsi sebagai timbangan yang Allah turunkan mizan itu bersama kitabnya, sebagai supporting system, supporting idea untuk memaksimalkan fungsi Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam berkata, al-qiyasu lafdzun mujmalun, qiyas adalah bahasa yang global. Yadkhulu fihi al-qiyasus sahih wal qiyasul fasid, masuk di dalamnya qiyas yang benar dan qiyas yang rusak. Fal qiyasus sahih, qiyas yang benar, huwa alladzi waradat bihi syari'ah, qiyas yang betul-betul dijelaskan oleh syariat. Wa huwa al-jam'u bainal mutamatsilain, qiyas yang dijelaskan di dalam syariat, di dalam agama ini adalah sesuatu yang bisa mengumpulkan dua pepadan, dua sesuatu yang sama. Wal farqu bainal mukhtalifain, dan bisa membedakan dua sesuatu yang beda, sehingga tidak bisa dianalogi, tidak bisa dikiaskan. Al awwalu qiyasut tardi, yang pertama adalah qiyas tard, qiyas yang al jam'u bainal mutamatsilain, dua hal yang sama. Wa tsani qiyasul aksi, yang kedua membedakan dua hal yang berbeda, itu qiyas kebalikannya, qiyasul aksi. Wa huwa minal adli, ini adalah termasuk dari wujud keadilan, alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu, yang Allah utus keadilan itu rasulnya. Rasul itu yang kemudian menjelaskan, kemudian menerangkan dan menegakkan mizan itu di dalam kehidupan ini. Fal qiyasus sahih, nah ini setelah Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada klasifikasi qiyas yang batil, ada qiyas yang mazmum, ada qiyas yang fasid, maka yang dipakai di dalam menseleksi pendapat para ulama, mengunggulkan pendapat para ulama dan melahirkan hukum yang baru,
untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian itu adalah al-qiyas as-sahih, i'malul qiyas as-sahih, mengoperasionalkan, memfungsikan qiyas yang sahih, bukan qiyas yang fasid, bukan qiyas yang madmum, bukan qiyas yang batil. Fal qiyasus sahih, qiyas yang benar, qiyas yang analogi yang valid, mithlu ang takunal illatu, seperti contoh illat yang ada di dalam qiyas itu, allati ulliqa bihal hukmu, yang illat itu menjadi candolan hukum, fil asli, di dalam asal. Misalnya tadi darbul walidaini haramun kaqauli uffin. Jadi qaulu uffin ini namanya al aslu. Karena apa? Karena ini ada di dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uffin. Hukum asalnya haram. Darbul walidaini haram kaqauli uffin lil ita. Maujudatan, ilat itu harus ada fil far'i, di dalam cabang. Dalam contoh tadi ya, di dalam memukul kedua orang tua. Min ghairi mu'aridin, tanpa ada yang menentang, fil far'i, di dalam cabang, yamna'u hukmaha, yang menentang itu bisa mencegah hukumnya hukum daripada ilat itu. Wa mithlu hadzal qiyas, contoh qiyas inilah ta'tis syari'a bi khilafihi qattu. Memang inilah yang ada di dalam syariat. Jadi ilat ada di dalam cabang, yang ilat itu betul-betul tidak ada yang menentang, sehingga karena ilat itu tidak ada yang menentang, tidak ada mu'arid, hukumnya bisa dianalogikan, disamakan dengan al-aslu. Wa kadzalika al-qiyas bi ilgha'il farid. Begitu juga qiyas dengan ilgha'ul farid, artinya mengosongkan sesuatu yang membedakan. Wahwa, apa itu ilgha'ul farid? Alla yakuna baina surataini farqun mu'assirun fil far'i. Antara dua contoh itu tidak ada perbedaan yang berdampak terhadap far'. Famithlu hadzal qiyas, ya seperti inilah ta'tis syariah. Syariat tidak datang bi khilafi, dengan seperti pertentangannya hadzal qiyas. Nanti kita lebih paham ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan kita contoh-contoh. Wal maksudu, apa tujuannya? Annal qiyasa, sesungguhnya qiyas, idza tawdahat illatuhu, ketika jelas illatnya, alasan hukumnya, al-jami'atu bainal asli wal far'i, yang illat itu bisa menggabungkan antara asal dan cabang, walam yakun bainahuma fariqun zahirun, di antara asal dan cabang ini tidak ada distingsi, tidak ada yang membedakan, baik yang jelas maupun yang samar. Walam yujad mu'aridun, dan tidak ditemukan sesuatu yang menentangnya, mu'tabarun, yang dianggap, yang di penentangnya itu memang betul-betul tidak punya basis argumentasi yang kuat, sehingga di dalam qiyas itu ada istilah mustadil dan mu'tarid. Kalau kita baca Lubbul Usul karya Syekh Zakaria Al-Ansari, ada mustadil, orang yang menetapkan dalil untuk menetapkan hukum dengan ilatnya. Ada yang mu'tarid, yang menentang. Wajaba al-akhdhu bihi, jika tidak ada pembeda sehingga tidak ada yang menentang, maka wajib diambil. Yang tibarihi dalilan syar'iyan la mat'ana fihi,
dengan menjadikan kias itu sebagai dalil syara, petunjuk syara yang lepas dari kecacatan. Artinya memang kias ini menjadi kias yang sahih setelah diadakan ujian, verifikasi, setelah diajarkan kajian yang mendalam. Ada mustadil, ada mu'tarid. Ada orang yang mengusung kias dan ada orang yang menentang kias, sehingga proses ini akan melahirkan kias yang kuat dan kias yang sahih, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengamalkan kias, karena kias itu harus dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli. Kalau dalam konteks sekarang ini kias tidak kebanyakan ya tidak pada takhrijul manat atau mengeluarkan hukum dari nas, tetapi lebih banyak pada tahqiqul manat. Bagaimana menverifikasi kasus-kasus baru, apakah betul-betul ada ilatnya di situ apa tidak. Misalnya apakah minuman-minuman itu memabukkan apa tidak, itu tahqiqul manat adalah minuman itu harus diuji di laboratorium, kadar alkoholnya berapa. Terus dari situ akan kelihatan ini potensi memabukkan apa tidak. Ini namanya tahqiqul manat. Jadi menguji cabang apakah betul-betul ada ilat hukum apa tidak. Waqad ya'taridu, dan terkadang ada yang menentang mu'taridun, fayaqulu, mu'tarid atau yang menentang ini berkata, inna zakata ibadatun, sesungguhnya ibadah, zakat itu kan ibadah. Ibadah yang tata'allaku billah, yang berhubungan dengan Allah. Ini pemahaman mayoritas umat Islam. Jarang yang mengkaitkan zakat dengan muamalat bi hukmil mal wal iqtisad, dengan hukum harta dan ekonomi. Wal umur at-ta'abbudiyah la madkhala lil qiyas fiha. Kebanyakan kalau memang zakat itu ibadah sentris, ibadah dalam pengertian meneguhkan hubungannya dengan Allah, maka dia masuk dalam masalah-masalah ta'abbudiyah, dogmatik, masalah-masalah yang hanya membutuhkan ketundukan kepada Allah. Tidak butuh analisis, tidak butuh analogi, tidak butuh iyadatun nazar, mereview kembali, melihat kembali, memikirkan kembali, reaktualisasi dan lain-lain. Karena zakat termasuk ibadah dan al-umur at-ta'abbudiyah la madkhala lil qiyas fiha, maka tidak ada pintu untuk qiyas di dalamnya. Karena al-umur at-ta'abbudiyah itu sesuatu yang tidak punya illat, tidak bisa dirasionalkan, sehingga yang penting adalah al-inqiyad, tunduk, at-ta'ah, taat, patuh. Wa nahnu naqul, kita berkata, Yusuf Al-Qaradawi, na'am, innal umur at-ta'abbudiyah al-khalisah la yadkhuluha al-qiyas. Betul, sesungguhnya persoalan-persoalan yang berdimensi transendental murni, ta'abbudiyah murni, itu tidak bisa dimasuki qiyas. Idz la tudraku illatuha, karena illatnya tidak ditangkap, tidak ditemukan ala wajhin tafsil, secara detail. Wal aslu fiha, hukum dasar di dalam umur at-ta'abbudiyah, persoalan-persoalan dogmatik, ibadah mahdhah murni, al-imtithal li amrillah, tunduk patuh nurut kepada perintah Allah, dunal iltifat ilal ilali, tanpa melihat ilat-ilat yang ada.
Fal ibadatul mahdhatu, ibadah-ibadah yang murni, kas salati seperti salat, wasyami dan puasa, wal haji dan haji, la yasihu ayyajriya fiha al qiyas, tidak boleh, tidak sah berlaku di dalamnya hukum qiyas. Karena yang ada adalah ta'abudiyah. Mengapa puasa hanya di bulan Ramadan? Ta'abudiyah, kita tinggal al-imtithal, tunduk kepada perintah Allah. Kenapa haji hanya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yaitu ta'abudiyah. Artinya kita tidak usah melihat ilatnya, tetapi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat duhur itu 4 rakaat? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ini adalah al-umur at-ta'budiyah, persoalan-persoalan dogma, dasar-dasar utama di dalam ibadah yang kita diperintahkan untuk patuh kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan untuk bertakwa, artinya menjalankan perintah secara sungguh-sungguh. Hatta la nusyari'u lin-nas minad-din, sehingga kita tidak membuat syariat bagi manusia dari agama ini malam ya'dzan bihillah, sesuatu yang tidak diberikan lisensi izin oleh Allah, taklifan, baik membuat hukum, mentaklif hukum, au isqatan, atau menggugurkan hukum. Karena taklif itu ilzamu ma fihi kulfah, memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kulfah, ada energi, ada kekuatan, ada beban, ada power, baik itu bil fi'li atau bitarki, dengan melakukan atau meninggalkan, al-inkifaf, al-kafu. Amma zakah, tadi Yusuf Al-Qaradawi mencontohkan al-umur at-ta'abudiyah al-mahdhah, persoalan-persoalan ibadah murni itu salat, puasa dan haji. Bagaimana dengan zakat? Ini akan dibahas. Amma zakatu falaha sya'nun akhar. Adapun zakat, maka dia punya kajian tersendiri. Innaha laysat ibadatan mahdatan. Dengan jelas Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan innaha laysat ibadatan mahdah. Sesungguhnya zakat itu bukan ibadah mahdah, bukan ibadah yang murni, yang dunal iltifat ilal ilal, bal hiya haqqun ma'lum, tetapi zakat itu adalah hak yang jelas. Wa dharibatun muqarrarah, dan pajak yang ditetapkan, kadar uang yang ditetapkan, maksudnya wa juz'un minan nizam al-mali wal istimai, dan bagian yang tak terpisahkan dari sistem harta dan sosial dan masyarakat, wal iqtisad, sistem ekonomi lid-daulah, bagi negara. Jadi jangan lihat zakat itu pada aspek ibadahnya. Zakat itu adalah haqqun ma'lum wa dharibatun muqarrarah wa juz'un minan nizam al-mali wal istimai wal iqtisadi lid-daulah. Ini saya kira sebuah sebuah statement yang menarik. Reposisi atau reinterpretasi, reposisi, ya, menempatkan ulang zakat ini tidak dalam kacamata yang dogmatik, tapi dalam kacamata yang aktif, karena menempatkan zakat ada pada doktrin Islam yang harus menyapa umatnya dalam aspek kenegaraan, dalam aspek ekonomi. Tentu sesuatu yang berhubungan dengan al-iqtisad, dengan ekonomi, itu berjalan secara
dinamis dan kompetitif. Artinya selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu aktif merespon persoalan-persoalan kekinian. Bijanibi ma fiha min makna ibadah. Di samping memang di dalam zakat itu ada makna ibadah. Wal illatu fi tasyri'iha. Illat pensyariatkan zakat itu wa ahkamiyah dan hukum-hukum zakat bisifatin amma dengan sifat yang umum, ma'lumah itu jelas, wadihah clear, sudah diketahui publik dan clear. Falimadha, karena illat syariat pensyariatan zakat itu sudah maklum zahir, maklum wadihah, jelas dan diketahui dengan clear. Falimadha, maka kenapa la naqisu, kita tidak berani menganalogikan, menyamakan alal mangsusi alaihi, pada sesuatu yang sudah dijelaskan oleh nas secara eksplisit, fiha di dalam zakat itu, ma yushabihu sesuatu yang menyerupainya, wa yusyariku dan bersekutu fil illati di dalam illat. Ini kita menarik contoh-contoh yang menjadikan kita memahami pergulatan ide dan pemikiran dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Laqad akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi telah mengambil zakat al-fitri, zakat fitrah, min ba'dil hubub, dari sebagian biji-bijian, wathimar, buah-buahan, kasyair seperti gandum, watamri korma, wazabib, anggur kering. Jadi pada zaman Nabi, seperti dalam hadis yang populer, kewajiban zakat fitrah dari asyair, watamr, wazabib, dari gandum, korma, dan anggur kering. Faqasa alaihi Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengiaskan, wa Ahmadu, Imam Ahmad, wa ashabuhuma, dan para pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kullama yuqtatu, segala sesuatu yang dijadikan makanan pokok, au ghalibu qutil balati, atau makanan pokok yang umum di negara tertentu, au ghalibu quti syakhsi nafsihi, atau makanan pokok spesifik bagi orang tertentu. Walam yaj'alu, dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa adba'uhuma, atau wa ashabuhuma, tidak menjadikan hadhil ajnas al-ma'khudah, jenis-jenis yang diambil oleh Nabi, yaitu gandum, korma, dan zabib, anggur kering, maksuratan lidzatiha ta'abudan, hanya terbatas pada ketiga hal itu dalam rangka ta'abudiyah, menjalankan sesuatu dengan menghamba kepada Allah. Fala yuqasu 'alaiha, yang tidak bisa dikiaskan. Ternyata Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengkiaskan asyair, wa tamr, wa zabib, gandum, korma, dan anggur kering ini dengan kullama yuqtatu, semua makanan pokok, au ghalibu qutil balad, atau makanan pokok yang umum di negara itu. Dalam konteks di negara kita adalah beras. Jadi kita mengeluarkan zakat tidak dengan korma, tidak dengan anggur, tidak dengan gandum, tapi dengan ruz, dengan beras, karena itu makanan pokok bangsa Indonesia. Wa kadzalika fi zakati zuru'i wa thimar, begitu juga dalam zakat tanaman dan buah-buahan.
Zakaru jumhurul a'immah, mayoritas ulama kita memberlakukan ila qiyasin katsir, pada analogi yang banyak sekali, minal hubub, dari biji-bijian, alama waradat bihin nusus, pada sesuatu yang dijelaskan oleh nas, walam yaksuru atau walam yuqassiru, dan mayoritas ulama tidak membatasi az-zakah ala ma jaa fi ba'dil ahadits, tidak membatasi cakupan dari tanaman-tanaman dan buah-buahan itu hanya pada sesuatu yang dijelaskan oleh hadis Nabi. Minal hingdati, dari gandum atau cewaw, ya, dari gandum, wasyair, bisa gandum bisa cewawut, wa tamri wa zabib, korma dan anggur kering. Wa qad jaa an Umar, dan sungguh datang dari Umar satu penjelasan menarik, annahu, sesungguhnya Umar, adkhalal qiyas, memasukkan qiyas, fi bab zakah, dalam bab zakat. Ini legasi dari Sayyidina Umar bin Khattab, seorang babaharu Islam. Wadzalika, apa buktinya Umar memasukkan qiyas dalam zakat? Ini, wadzalika hina amara bi akhdhi zakat minal khayli, Umar pernah memerintahkan mengambil zakat dari kuda. Lamma tabayyana lahu anna fiha ma yablughu qimatal farasil wahidah, ketika jelas pada Umar itu, ketika Umar tahu bahwa di dalam kuda itu mencapai sesuatu yang standar dengan nilainya kuda, qimatal farasil wahidah minhu, jadi ma yablughu anna fiha ma yablughu qimatal farasil wahidah minhu thamana mi'ati naqatin, ternyata harga nilai dari satu kuda itu sama dengan harga 100 onta. Wadzalika hina amara bi akhdhi zakah minal khayli lamma tabayyana lahu anna fiha ma yablughu qimatal farasil wahida minhu thamana mi'ati naqatin, atau ma yablughu qimatul farasil wahida minhu thamana mi'ati naqah. Satu kuda itu harganya sama dengan 100 harga 100 onta. Faqala, maka Umar berkata, nakhudhu min arba'ina syatan, kita mengambil dari 40 kambing. Wala nakhudhu minal khayli syai'an, mengapa kita tidak mengambil dari kuda sama sekali? Ini tentu pemahaman yang berorientasi kepada asrarus syariah, rahasia-rahasia syariah. Umar mengkiaskan faros ini ketika nilainya sudah mencapai harga 100 onta, artinya sesuatu yang bernilai besar itu dikiaskan. Wa tabi'ahu fi dzalika Abu Hanifah bisyurutin ma'lumah, gagasan Umar yang mengkiaskan kuda dengan onta ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah dengan syarat-syarat tertentu. Wa hadza ma ja'alana naqisul imarat al-mu'ajjarah lis-sukni wa nahwiha 'ala al-ardi zira'iyah. Pemikiran Umar yang transformatif, yang inspiratif tadi, yang mengkiaskan kuda yang bernilai mahal, karena satu kuda sama dengan 100 ekor onta, dan meskipun kuda tidak dijelaskan zakatnya di dalam hadis Al-Quran dan hadis, tapi Umar menegakkan dengan jalan kias ini untuk mewujudkan keadilan ekonomi.
Wa hadza ma ja'alana, ini juga inspirasi dari Umar ini yang menjadikan kami, Yusuf Al-Qaradawi, naqisul imarat al-mu'ajjar li sukni, kita mengkiaskan bangunan-bangunan yang disewakan untuk tempat tinggal, homestay misalnya di berbagai kota, alal ardi ziraiyah, kita kiaskan dengan tanah yang ditanami. Jadi homestay atau hotel, bangunan-bangunan yang disewa. Saat ini banyak sekali di berbagai tempat, misalnya hotel juga menyewakan tempat rapat dan lain-lain. Itu dikiaskan dengan al-ardu zira'iyah, tanah bumi untuk ditanam, disamakan dengan sawah, dengan lahan pertanian. Wa naqisur rawatib wal ujur, dan kita mengkiaskan, menganalogikan gaji, honor, alal a'tiyat allati kana ya'khudhu minha Ibnu Mas'ud wa Muawiyah wa Umar bin Abdul Aziz az-zakata inda sarfiha ma'a dukhuliha fil umumati aidan. Jadi gaji, honor dikiaskan dengan pemberian-pemberian yang menurut Imam Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz itu diambil zakatnya karena dimasukkan dalam umum al-mal, keumuman dari harta. Wa naqisu al-qazza wal muntajat, dan kita mengiaskan sutra dan produksi-produksi hewan yang lain, kan alban seperti susu, wa nahwiha, kita kiaskan alal asali, dikiaskan dengan madu, alladzi waradat atharu bi akhdil ushri minhu, yang ada dalil yang menunjukkan bahwa madu itu diambil 10%. Jadi sutra, kemudian susu, jadi produksi susu hewan itu dikiaskan dengan asal, dengan madu sebagai muntajat al-hayawaniyah, hasil-hasil hewan. Wa yakfi an nadhkura, dan cukup bagi kami untuk menyebutkan min ahammiyatil qiyas, dari urgensi, dari signifikansi, kepentingnya qiyas, ma dzakarahul Imam Syafi'i, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i fir risalah, di dalam kitab risalah usul fiqh ini, an zakatiz dzahab, dari zakat emas, faqala, wa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mewajibkan fil warik, nuqudil fiddah, di dalam perak, shadaqatan, mewajibkan ada shadaqah, ada zakat. Wa akhadhal muslimuna, dan orang-orang Islam mengambil maksudnya menetapkan fi dzahabi, di dalam emas, ba'dahu shadaqah, setelah Nabi kemudian umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Imma bi khabarin anin nabi lam yablughna, kenapa orang-orang Islam menetapkan emas untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan pada masa Nabi itu hanya perak. Imma bi khabarin anin nabi, ada kalanya memang ada hadis, ada informasi dari Nabi yang belum sampai kepada kita. Wa imma qiyasan, dan ada kalanya sebuah analogi, penyamaan hukum, ala anna dzahaba wal wariqa, bahwa sesungguhnya emas dan perak itu naqdun nas, mata uang yang dianggap luar biasa oleh manusia, alladzi tanazuhu, yang disimpan oleh manusia, wa ajazuhu athmanan ala ma tabaya'u bi fil buldan, yang dijadikan manusia itu sebagai mata uang yang dibuat transaksi di dalam berbagai negara. Qablal Islam, sebelum datangnya Islam, wa ba'dahu, dan setelah Islam. Jadi ini statement atau pernyataan dari Imam Syafi'i ini luar biasa.
pada masa Nabi yang diwajibkan hanya perak. Tapi setelah Nabi kemudian umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Kenapa begitu? Ada dua opsi, ada dua kemungkinan. Pertama, ada kalanya mereka menetapkan kewajiban berzakat kepada emas itu karena hadis dari Nabi yang belum sampai kepada kita. Imam Syafi'i belum menemukan hadis yang menjelaskan Nabi mewajibkan zakat kepada emas. Atau yang kedua, imma qiyasan. Mungkin juga karena para ulama itu mengkiaskan, menyamakan status hukum emas dengan perak. Kenapa? Karena keduanya ini dianggap manusia sebagai an-naqd, mata uang yang sangat tinggi nilainya. Alladzi iktanazuhu wa ajazuhu athmanan. Yang manusia itu suka menyimpannya. Yang kedua bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu kan innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukfa biyajibahum wa junubuhum wa duruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Fa akhdhu zakah minan nuqud adz-dzahabiyah. Statement dari Imam Syafi'i itu bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa mengambil zakat dari emas, wahiyya ar-rasid al-alami, itu adalah neraca atau timbangan atau mata uang yang sifatnya mendunia, lin nuqud, dari mata uang fi mu'dhami umamil alam, pada mayoritas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sabil amril hain. Jadi menetapkan zakat emas itu bukan sesuatu yang mudah. Wa ma'a hadza akhadhahul muslimun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qiyas wa ihtimalul aqwa. Meskipun begitu, orang-orang Islam, para ulama menetapkan setelah Rasul bahwa emas ini harus dizakati bil qiyas, dengan jalan analogi, wa huwa al-ihtimalul aqwa, itu adalah kemungkinan yang paling kuat. Bukan karena informasi yang belum sampai kepada kita dari Nabi, tapi karena qiyas. Itu kemungkinan yang paling kuat, al-ihtimalul aula, kemungkinan yang paling kuat. Amma ayyakuna hunaka hadithun lam yablugh asy-Syafi'iyya ma'a talabihi wa tahrihi limithli wa kadzalika lam yablugh Malikan walal Bukhari wala Musliman fa hadza ihtimalun ba'id. Kalau dinyatakan bahwa di sana ada hadis yang belum sampai kepada Imam Syafi'i, meskipun beliau orang yang mengelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari mutiara-mutiara pengetahuan di mulai dari Makkah, Madinah, Persia, Mesir, Baghdad, Mesir, beliau singgahi, beliau bertemu dengan ulama-ulama top. Tetapi Imam Syafi'i menemukan hadis tentang az-zahab dengan emas. Begitu juga gurunya Imam Malik atau Imam Bukhari, seorang muhaddis yang luar